Tuhan, para pemirsa, pendengar semuanya, dan jemaat-jemaat yang saya kasihi. Kembali bertemu dalam program Bara dalam rangkaian doa 10 hari Pentakosta, yaitu baca Alkitab, renungkan, dan aplikasikan. Mari sebelum kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan, kita akan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pimpin hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kabar baik kepada semua para pemirsa dan jemaat dan siapapun yang saat ini menyaksikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami semua untuk mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah belajar tentang betapa kalau kita itu punya kuasa yang daripada Tuhan. Kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi pribadi atau manusia yang lain, manusia yang berbeda, manusia yang lebih luar biasa. Tapi bagaimana kalau Roh Tuhan itu tidak ada pada kehidupan kita? Maka kita akan dikuasai oleh roh jahat, kita akan menjadi orang yang tidak karuan tentunya. Tapi saya bersyukur semua para pendengar dan para pemirsa semua adalah orang-orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saat ini kembali kita akan belajar melanjutkan firman Tuhan yang semalam, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalau kuasa itu turun atas kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Saudara, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat favorit, sering dibacakan, disampaikan di khotbah-khotbah tentang doa 10 hari Pentakosta tentang Roh Kudus. Mari kita akan sama-sama membacanya dan mendengarkannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan semua para pemirsa, Kisah 1 ayat 8 ini ayat yang sangat luar biasa. Ini ayat yang menggemparkan sebenarnya. Kenapa saudara? Banyak kalangan-kalangan yang menafsirkan dengan hal yang berbeda. Karena di sini ada kalimat dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan banyak orang suka ayat ini di bagian yang pertama, bahwa kamu akan menerima kuasa. Nah saudara, bahkan kalau kita perhatikan di dalam terjemahan Jawa, saudara ya, kalau di dalam bahasa Jawa, mereka bisa menafsirkan bahwa orang akan menerima kasekten. Wong podo nampa kasekten. Orang jadi sakti kalau Roh Kudus atau Roh Suci turun atas orang itu. Namun orang salah kaprah ketika mereka berkata akan menerima kasekten, maka mereka merasa bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita, kita jadi orang yang dugdeng, orang yang sakti, orang yang bisa semau gue. Tidak demikian, saudara. Di sini konteksnya jelas sekali. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Mari kita perhatikan pertama-tama, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, dikatakan kamu akan menerima kuasa terlebih dulu. Tapi ada yang sebelum ayat itu, kalau kamu menerima Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan, kita menerima Roh Kudus apa tidak? Nah, orang yang akan memiliki kuasa itu orang yang menerima kuasa Roh Kudus. Dan kuasa untuk apa, Bapak Ibu Saudara pemirsa semuanya? Yaitu kuasa untuk menyampaikan kebenaran, atau kuasa untuk menjadi saksi. Karena dikatakan di situ, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terbukti digenapi di pasal yang kedua dalam khotbah Petrus. Ketika mereka doa di loteng Yerusalem dan nampak lidah api dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi ketika Rasul Petrus berkhotbah dalam pasal 2? Mari kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di ayatnya yang ke-16 atau mulai dari ayat yang ke-14,
Di sana dikatakan, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara yang nyaring. Ia berkata kepada mereka, artinya Rasul Petrus yang dulunya tidak berani berkhotbah, sekarang berkhotbah. Dikatakan dalam ayat ke-33, ada 3.000 orang bertobat. Saudara, ini hasilnya. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita punya kekuasaan, kita punya kasekten kuasa untuk menyampaikan firman. Artinya kita jadi punya keberanian. Karena dikatakan dalam khotbah-khotbahnya Petrus, dikatakan akan terjadi pada hari terakhir. Dia mengutip dari kitab Yoel. Dikatakan akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Ya saudara, dikatakan maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-taruna akan mendapat penglihatan. Ini yang terjadi kalau kuasa itu turun atas kita. Orang-orang akan punya penglihatan, orang-orang akan bernubuat. Mulut kita penuh kuasa, mulut kita akan berkualitas kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-tangan kuasa Tuhan. Sore hari ini, setelah kita dengar firman Tuhan, terimalah Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, karena kita akan punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, maka kita akan punya kuasa berani menyampaikan kebenaran, berani memberitakan Injil, berani menjadi saksi Kristus, dan mulut kita akan penuh dengan apa? Nubuatan-nubuatan, mimpi-mimpi, penglihatan akan ada pada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya firman Allah pada saat malam hari ini memberkati Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudara Tuhan yang menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan melanjutkan di dalam doa-doa kita di rumah selama beberapa hari ke depan dalam rangkaian Rally Doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami sudah sampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Mereka menjadi orang-orang yang berani karena Roh Kudus ada pada mereka. Mereka penuh kuasa menyampaikan firman. Mulut lidah mereka penuh kuasa ketika berbicara tentang kebenaran. Kami bersyukur, berkati dan mampukan semua yang mendengar dan menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan jemaat-jemaat-Mu di GPD Telaga Kasih, Tuhan memberkati firman Allah ini kepada mereka. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, roh keberanian itu ada pada kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan memberkati.